Inilah jemaat kita, inti, tim inti pelayan semua ya, luar biasa. Ya bersyukur sih udah 6 tahun, selamat ulang tahun buat kita semua. Coba katakan selamat ulang tahun dong buat sebelah kiri kanannya. Selamat ulang tahun, yang ulang tahun kita semua loh ini. Udah 6 tahun di sini ya, luar biasa. Ya ini, tapi ini luar biasa sih karena ya ini benar-benar kita lah, ini tim kita, ini inti kita. Tadi kok Pak Antoni juga ingatkan saya, kita nggak undang perwakilan ya, oh iya, lupa gitu. Tapi memang ini kita memang ingin rayakan secara sederhana sih Bapak Ibu. Jadi memang ya kita pengen sederhana aja, nanti kita fokusnya ke camp gitu. Jadi kita harapkan semua nanti ikut camp, amin? Amin ya, saya ini diam aja sih. Oke gini ya, oke. Pagi hari ini itu tahu nggak temanya ulang tahun kita apa? Nggak ada ya, spektakuler. Temanya itu kemarin sebenarnya kita set itu namanya Go to the Next Level Bapak Ibu. Aku juga nggak tahu kenapa sih, tapi waktu kita ke Bogor itu deh, dalam perjalanan tuh aku mikir apa ya, lihat apa ya gitu. Terus aku dapat ya next level gitulah, next level gitu. Terus aku ngomong lah ke tim gitu, supaya mungkin mereka bisa siapin dekor, siapin apa, tapi ya ternyata dekornya juga sederhana ya, kayak anak ulang tahun. Nggak apa-apa lah, luar biasa, terima kasih Arif, luar biasa, terima kasih udah bantuin kita. Tapi luar biasa sih, go to the next level. Nah, kemarin sebenarnya ini aku juga mohon maaf, sebenarnya bukan jadwal saya sih. Sebenarnya ini jadwalnya Pak Jack. Terus kemarin Pak Jack ngomong, Den bisa tukar nggak? Aku harus keluar kota gitu. Jadi aku harusnya tanggal 26 yang minggu terakhir lah, harusnya minggu terakhir aku. Pak Jack minggu ini gitu. Terus minta tukar. Karena oh ya bisa-bisa sih, oke. Terus aku baru ingat, ternyata pas ulang tahun gitu. Terus aku ngomong, ini pas ulang tahun nih. Wah, beneran dong, berarti kamu pas lah di sana gitu katanya. Oh ya udah. Ya udahlah, oke gitu. Nah, terus sejalan dengan waktu pas hari Rabu kelihatannya, hari Rabu. Jadi saya biasa kalau mempersiapkan itu hari Kamis, jadi mau ngomong apa gitu. Saya udah ngomong biasa, saya kok tahu minggu ini mau khotbah, mau sharing firman gitu, saya doa nih, Tuhan mau ngomong apa gitu. Itu hari Senin Selasa lah. Udah terus saya biarin aja udah. Kalau nanti Tuhan ngasih apa ya, saya mulai tulis gitu. Kalau nggak kasih apa-apa, ya udah nanti lihat bahannya apa, tinggal ditulis gitu kan. Jadi udah santai. Terus pas hari Kamis, saya tuh nggak tahu pas berangkat kerja itu saya kan biasa dengerin khotbah lah ya, di mobil itu santai. Saya dengerin ada satu hamba Tuhan ini ngomong tentang kutuk sebenarnya dia. Dia ngomong tentang kutuk, dia ngomong tentang langit tembaga. Nanti kita akan baca ayatnya. Langit tembaga, oh ya saya bicara. Tapi terus suatu pas dia jalan-jalan, tahu-tahu dia ngomong begini. Dia ngomong tentang next level. Tahu-tahu masuk ke next level, saya langsung, kok next level ya? Lalu saya coba ingat-ingat lah. Maksudnya yang dia ucapkan apa itu. Nah tapi sejalan dengan waktu itu pas hari Kamis itu sayangnya jalannya lancar Bapak Ibu. Jadi saya belum selesai dengar khotbahnya udah nyampe gitu. Jadi saya harus selesaikan gitu. Jadi kalau jalanan pas macet ya udah saya dengerin terus saya santai gitu. Tapi pas hari itu pas lancar gitu. Jadi ya saya tangkap apa yang bisa saya tangkap lah ya. Jadi mungkin belum selesai tapi ya semoga ini bisa menjadi berkat lah. Kita mau buka Go to Next Level ini ya. Tapi sebelumnya ya go to the next level lah. Pertanyaannya tuh go to the next levelnya seperti apa sih gitu kan? Kita mau seperti apa dalam hal apa? Nah kalau kita ingat Sekinah ini fokus kepada orang-orang Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita itu memang fokus kepada orang. Pak Antoni juga ngomong kita itu investasi kepada orangnya gitu. Yang penting orang ini jadi apa gitu. Jadi kita nggak akan fokus kepada gereja ini, kita nggak akan fokus kepada pelayanan kita nggak akan fokus kepada apa ya imoyo gitu, kayak ya kita akan buka imoyo di bawah pelatihan gitu kan, atau nanti kita mulai rekam khotbah, kita akan jadi YouTuber, nggak akan seperti itu, tapi kita fokus kepada orangnya, pribadinya ini akan seperti apa. Jadi kita berharap si Semi akan menjadi orang yang luar biasa, cinta Tuhan, takut akan Tuhan gitu kan. Bahkan mungkin dia nggak di Sekinah lagi gitu, tapi dia bisa berdampak bagi lingkungannya, nanti ditempatkan di mana kita nggak tahu, seperti kayak si Joe itu. Kita nggak pernah tahu loh, dia sekarang di Surabaya gitu kan. Tapi ketika dia di Surabaya, apa yang dia belajar dari kita, nilai kita, itu berdampak buat dia gitu.
Dan itu juga buat masing-masing kita ya. Nah, next levelnya dalam hal apa sih? Next levelnya itu dalam hal kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi bukan ya masing-masing kita ya, karena kan kita fokus ke orang, pribadi. Nanti coba direnungkan, next level dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, next level dalam pelayanan kita, next level dalam pekerjaan kita. Jadi go to the next level ya. Nah, makanya nanti kita kepengennya terutama next level dalam bidang kerohanian lah ya, iman kepada Tuhan gitu. Jadi kita lebih beriman lagi, lebih percaya lagi. Makanya nanti kita sangat berharap Bapak Ibu bisa ikut camp kita di Juni. Jadi nanti setelah ini mulai pada daftar ya. Si Arif udah siapkan pendaftaran belum? Mana si Arif? Ya, jadi tolong bantuin panitia juga. Jadi silahkan daftar dulu supaya panitia bisa siapkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti Pak Lukas juga langsung bisa bergerak, bisa langsung persiapkan segala sesuatunya. Amin, Sami? Sami lagi ya. Tapi saya belum daftar sama Jenny sih. Nanti kalau udah daftar siap. Oke. Nah, tujuan camp kita itu sebenarnya untuk cari Tuhan Bapak Ibu. Jadi bukan untuk rekreasi ya. Ingat ya, kita bukan untuk senang-senang rekreasi. Jadi nanti kita di sana akan sama-sama cari Tuhan. Kita akan renungkan firman. Saya akan bilang nanti kita akan ya pokoknya akan belajar firman lah. Kita akan ingat lagi lah. Oh Tuhan ini seperti ini. Oh Tuhan kita harus ngapain lagi dalam Tuhan gitu. Jadi camp kita memang bukan untuk rekreasi ya. Ya Pak Lukas ya, ingetin ya. Jadi kita di sana tuh bukan untuk rekreasi tapi untuk lebih lagi di dalam Tuhan ya, next level dalam Tuhan. Oke, kita langsung masuk aja. Kita buka di Jenis boleh bantu saya ya. Ulangan 28 ayat 23. Ulangan 28 ayat 23. Ulangan 28 ayat 23. Ya, terima kasih. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 3 2 1. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ini luar biasa sih. Nanti kalau kita baca di judul perikopnya itu sebenarnya tentang kutuk sih memang. Jadi kutuk. Nah, perikop sebelumnya lagi itu tentang berkat. Jadi ini pas Musa bilang tentang kutuk dan berkat lah, istilahnya seperti itu. Lah pas Musa ngomong tentang kutuk, itu dia bilang langit di kepalamu akan menjadi tembaga. Nah kalau langitnya udah menjadi tembaga, itu kan artinya kan susah sekali ya ditembus ya. Istilahnya kan susah sekali lah. Matahari tidak masuk, itu susah banget lah. Maksudnya langit kita tembaga. Yang lebih parah lagi apa? Ketika langit tembaga, tanah pun menjadi besi. Apa yang kita kerjakan, kita tanam itu jadi besi gitu. Jadi istilahnya ya hujan pun tidak turun gitu loh. Jadi tanahnya akan jadi tanah kering yang istilahnya tandus banget lah. Nah ini kemarin aku dapatnya, ini bisa jadi satu faktor yang membuat kita nggak bisa next level Bapak. Jadi apa yang kita kerjakan, kita lakukan tuh kayak mantok, mandek gitu loh. Nggak bisa nembus, nggak bisa breakthrough lah istilahnya ya. Apa ya? Ya go to the next level itulah. Susah sekali, nggak bisa panen, kan tanahnya besi gitu kan. Nah, contoh next level itu seperti apa sih Bapak Ibu? Contoh next level tuh paling gampang itu ya kemarin kita ngajarin si Gevo. Si Gevo belajar matematika, dia kan masih kecil kan. Dia mulai belajar dari satuan lah. Ketika dia belajar satuan 1 sampai 10 kan, 1 2 3 4 5, itu dia harus bisa Bapak Ibu. Karena apa? Ketika dia bisa satuan, kita akan masuk ke puluhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika dia nggak bisa satuan, dia masuk ke puluhan, penjumlahan. Pasti tambah susah. Begitu pula ketika dia masuk ke ratusan gitu kan. Kan disusun, masih ingat ya? Perhitungan kan disusun kan 10, terus bawahnya 13, terus dikasih garis ditambah gitu kan. Oh ini yang belakang tambahin dulu satuan-satuan gitu kan. Oh nanti puluhan. Ketika kita mentok di satu tempat, ketika kita mentok di satuan itu Bapak Ibu, itu akan sangat susah ketika kita masuk ke puluhan. Apalagi ke ratusan gitu. Bahkan mungkin itu akan merobohkan kita dan meruntuhkan kita. Bener kan? Ketika kita nggak bisa satuan nih, dikasih soal puluhan, ya udah malas pasti. Udahlah, nggak tahu aku harus ngapain lagi gitu. Itu yang membuat kita nggak bisa next level gitu. Jadi ini Jadi ada sesuatu yang perlu kita taklukkan, perlu kita kuasai, perlu kita menang dulu di kondisi saat ini supaya kita bisa next level sebenarnya. Amin, amin ya.
Lah langit tembaga ini ternyata ya ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sih Bapak Ibu. Seringkali kita juga nggak sadar sih. Jadi ya udahlah kita lakukan, kita jalani gitu kan. Tapi kayak mentok, nggak tahu harus ngapain. Nah ini ada beberapa tips nih. Bagaimana cara untuk apa ya, menjebol langit tembaga itulah. Menjebol apa yang selama ini kita udah lakukan udah bener, kita lakukan itu udah sesuai firman lah istilahnya. Kita enggak serong ke kanan ke kiri ya. Tapi kita kalau lihat teman-teman, mereka yang serong-serong malah bisa naik kan gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, jawabannya begini sih. Gimana caranya? Ini ada 3 tips. Ya ada ya. Aku lupa 3 beberapa sih. Untuk menjebol langit tembaga. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan Bapak Ibu. Kita mau pinter, kita mau jago, kita mau hebat, kita mau punya modal, kita punya bisnis, kita punya jaringan, punya apapun, kita harus tetap ingat bahwa berkat itu dari Tuhan. Kita buka ya di Mazmur 133 1-3. Jadi konsep yang pertama kita harus tanamkan bahwa berkat itu dari Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 ya. Oke. Saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat genap ya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Good. Oke, 3 sama-sama ya. 3, 2, 1. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama. Tuh ya, Tuhan memerintahkan berkat. Jadi yang memerintahkan berkat itu Tuhan. Ya ini seringkali ngomong kita tentang hidup rukun, kebersamaan. Ya memang benar sih, memang benar itu memang. Setuju, saya sangat setuju. Tapi perlu kita baris bawahi, Tuhan memerintahkan berkat. Jadi ada Tuhan yang memerintahkan berkat. Jadi yang ngasih berkat itu Tuhan gitu. Ya kita boleh berusaha sih, kita boleh ngapain aja kita boleh sih. Tapi harus ingat bahwa yang ngasih berkat itu Tuhan. Masih ingat di Amsal 10 ayat 12, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya. Boleh deh, Amsal 10, kelihatannya pada bingung. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Itu ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tapi bukan berarti kita juga nggak harus berusaha loh ya. nanti bilangnya wah firmannya gitu, ya udah aku nggak ngapa-ngapain, itu juga salah kan. Tapi kita harus ingat bahwa berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Istilahnya berkat Tuhan itu yang menjadikan kita berhasil lah. Berkat Tuhan itu menjadikan kita beruntung. Jadi kita boleh melakukan apa, tapi kita ingat bahwa oh ada Tuhan yang berkati. Oh Tuhan memerintahkan berkat. Amin ya. Itu yang konsep pertama. Kita harus tanamkan dalam pikiran kita. Yang kedua, Tuhan itu memberkati dari atas ke bawah Bapak Ibu. Itu kita harus tanamkan juga. Kita harus ngerti bahwa berkat itu turun dari atas ke bawah ya. Tadi dari atas kepala ke janggut, ke jubahnya turun ya. Ini seringkali kan kita juga orang ngomong seperti itu kan. Berkat itu dari atas ke bawah. Nah, kita mau coba dibuka di Ibrani 7. Wah, hari ini banyak ayat karena kemarin referensinya banyak sih. Ibrani 7 ayat 6 dan 7. Ibrani 7 ayat 6 dan 7. Jadi otoritas di atas kita. Ibrani 7 ya. Ibrani 7 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Benar ya? Melkisedek, boleh balik ke ayat 6. Melkisedek ini memberkati Abraham. Walaupun apa? Walaupun Abraham adalah pemilik janji. Tuhan sudah janji loh ke Abraham. Kamu akan jadi bintang di langit, keturunanmu akan seperti bintang di langit, kamu akan menjadi luar biasa. Pokoknya situlah. Dia udah terima janji itu. Tapi dia perlu tetap dapat berkat itu sih. Dari Melkisedek. Dan berkat itu turun gitu.
Walaupun sebetulnya Tuhan udah janji ya, tapi pemberkatan itu tetap turun. Nah, berkat pengurapan ini apa sih Bapak Ibu? Coba kita lihat di Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Jadi berkat pengurapan, berkat itu turun dari atas ke tempat tinggi ya. Saya bacain ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan dicium layaknya. Ini ceritanya tentang hak kesulungan Bapak Ibu, supaya kita refresh ya. Tentang Ishak memberkati Yakub, nanti dicuri sama mau memberkati Esau, dicuri sama si Yakub gitulah. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku ialah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Lanjut. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Luar biasa ya. Sampai 35. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Wah, luar biasa sekali nih. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang berkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat kesulungan ya Bapak Ibu ya. Dan kita semua terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuh, diberkati seperti itu loh Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, yang menarik, ini kan si Yakub lah. Tahu ya ceritanya ya. Jadi si Yakub waktu itu disuruh si Rachel itu, kamu bawa ini mangkok itu, terus pakai baju baju bulu lah supaya kelihatan seperti Esau gitu. Terus bapaknya kan lihat, wah kamu seperti bau di padang gitu. Diberkati Tuhan, terus diberkatilah yang seperti itu ya. Nah, ternyata setelah Ishak selesai, ya lanjut ya. Setelah memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, apa itu? Ayahnya ketutupan, sorry. Pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Pulang Esau. 27 ayat 3. Langsung ke 33 aja boleh, jenis. Dia cepat. Nah, 33. Lalu terkejutlah Ishak ini setelah tahu bahwa dia ditipu lah istilahnya. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Tuh. Jadi aku telah memberkati dia, dan dia tetap akan jadi orang diberkati. Terus 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga Bapak. 35 ya, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Sebenarnya berkat ini kan cuma ucapan kan? Benar kan? Setuju ya? Kenapa si Ishak nggak mau ngomong lagi gitu loh. Dia udah berkati Yakub, ya udahlah, tinggal berkati lagi si Esau kan beres gitu. Dia tinggal ya peluklah, lakukan yang sama gitu. Tapi yang menarik ternyata si Ishak ngomong nggak bisa. Yang sudah diberkati dia akan tetap diberkati. Pokoknya kamu itu telah dirampas lah berkatmu seperti itu. Lah ternyata berkat ini luar biasa Bapak Ibu. Berkat ini luar biasa ya. Kita coba lihat ya. Di Bilangan 11 ayat 27 sampai 25. Bilangan 24 25, sorry. 27 25 mundur dong. Bilangan 11 ayat 24 25 ya. Oke, aku bacain ya. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu, yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri sekeliling di kemah. Ya, oke lah. Doain lah ya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan berbicara kepadanya, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepadanya, dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Nah, ini banyak menafsirkan ini ternyata pencurahan Roh Kudus deh Bapak Ibu. Sama ya, kejadiannya sama loh. Jadi ketika itu Musa, perjanjian lama nih, kalau pencurahan Roh Kudus kan perjanjian baru tuh. Mereka juga dipenuhi roh sama. Nah, tapi yang menarik ini Bapak Ibu. Lalu
Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya ini Musa ya, dan ditaruhnya ke atas 70 roh itu. Jadi ternyata berkat itu, saat kita memberkati orang itu ada roh yang pindah Bapak Ibu. Ada roh yang pindah tuh. Roh yang hinggap pada Musa ditaruhnya ke atas ke 70 tua-tua itu. Ternyata bukan sekedar ucapan loh. Tapi ada satu roh, ya roh-rohnya besar ya, itu yang pindah gitu. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Satu lagi. Ulangan 11, salah. Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat 9. Oke, Ulangan 34 ayat 9 ya, saya bacain. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu ya. Jadi setelah setelah Musa memberkati, mendoakan itu, ada roh apa? Kebijaksanaan yang pindah. Jadi ketika kita mendoakan orang, kita memberkati orang itu ternyata di alam roh itu terjadi sesuatu Bapak Ibu. Ada roh kebijaksanaan seperti itu. Dan itu yang luar biasa. Ya, memang kalau kita ngomong perkara roh ini seringkali juga aku sudah terakhir-terakhir ini lupa sih. Dulu waktu di Semarang sering sih, kita masih doa bahasa roh kan sering sampai ya gitu. Tapi kesini kelihatannya gereja modern ini lupa akan hal ini sih. Dan ini aku kemarin diingatkan lagi sih, ternyata ikut Tuhan itu ada roh gitu. Karena gereja modern ini sekarang kita nggak beda dengan pelatihan apa ya? Pelatihan kerja mungkin. Kita fokus ke pikiran, fokus ke jiwa. Yang penting jiwamu sehat, kamu positive thinking gitu. Tapi kita lupa ternyata gereja itu nggak cuman perkara pikiran dan hati, tapi ada rohnya gitu. Ya mungkin ada ini ya, ada aneh sih. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu roh gitu. Dan kita perlu pakai roh gitu. Kita harus main roh juga sih. Kita harus isi kok jadi kayak ini ilmu apa ini? Isi hati kita dengan roh gitu. Jangan-jangan kenapa kita nggak bisa nyembuhin orang sakit? Aku kemarin baca Kisah Rasul, kita kalau saat teduh sama Yuli, kita lagi masuk zaman Kisah Rasul kan. Wah, luar biasa sekali nih. Petrus datang, ada orang-orang sakit. Ini Petrus loh, bukan Tuhan Yesus ya. Dia sembuhin loh. Luar biasa loh. Jangan-jangan karena kita lupakan roh ini sih, roh Tuhan itu sih. Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Ya benar sih, nggak salah sih. Tapi kita akan apa mau jadi seperti itu? Ya ini bisa jadi langit tembaga yang seperti kita. Makanya kita yang punya anak, yang punya anak kecil, ini Lukas ya, saya Pak Antoni juga ada kan. Pak Dadi juga sih sama Semi, sama anak-anak. Jangan lupa diberkati, doain. Tumpangi tangan. Seperti Ishak tadi loh, luar biasa. Kamu akan menjadi kepala. Siapa yang mengutuk kau akan dikutuk. Siapa yang berkati kau akan diberkati. Itu besar kuasanya sih. Ya, amin ya. Aku juga waktu denger ini, iya benar juga ya. Jangan-jangan selama ini kita ini salah. Gawat juga nih. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Seringkali kita yang membuat ini jadi langit tembaga kita adalah jangan lihat manusianya. Seringkali kita lihat manusia, ini yang jadi masalah sih. Saya juga waktu denger ini benar juga sih. Oke, kalau tadi kan yang pertama itu berkat dari Tuhan, benar kan? Kita akan tahu bahwa berkat itu dari Tuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa berkat itu dari atas ke bawah Bapak Ibu. Itu menandakan otoritas kita. Jadi kita kalau mau diberkati, itu pasti dari atas ke bawah. Otoritas kita, dimanapun itulah, di keluarga kita kah? Di pekerjaan kita kah? Di pelayanan kita kah? Dimanapun itu gitu. Jadi dari atas ke bawah. Ya karena itu hati-hati ya, maksudnya kita harus hormati lah, maksudnya di atas kita. Pemerintahan kita juga termasuk pemerintahan juga sih. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, pemerintahan, apapun lah aspek itu.
Berkat itu turun dari atas ke bawah. Lah yang masalah ketika kita lihat manusianya dan bukan Allahnya gitu. Bener kan? Kita kan sering lihat lihat manusianya gitu. Tapi kan bos saya seperti itu gitu. Tapi kan pemimpin saya seperti itu gitu. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Coba kita buka ya. Di Markus 6 ayat 5. Markus 6 ayat 5. Ini sebenarnya 4M kita yang hari-hari kemarin sih Bapak Ibu. Kalau perhatikan ini kita udah masuk ke bahasan ini. Ini ceritanya waktu Tuhan Yesus datang ke Nazaret. Kan Tuhan Yesus kan luar biasa nih pelayanannya. Lalu dia datang ke Nazaret nih. Lalu orang-orang Nazaret bilang, wah Yesus aku tahu dia anak tukang kayu. Gitu. Terus ini yang terjadi. Tuhan Yesus ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tuh ya. Ketika kita lihat manusianya, anak tukang kayu. Ternyata Tuhan Yesus pun tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Istilahnya langit tembaga itu benar-benar akan kuat sekali lah. Istilahnya kekuatan roh itu nggak akan terjadi gitu. Yang berkat yang tadi kita udah ucapkan semualah, yang perkara-perkara roh tadi itu nggak akan jadi penghalang lah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, pelayan di sini tuh nggak mudah loh Bapak Ibu. Apalagi harus nyampein sharing firman seperti ini kan. Juli juga sih, pemimpin pujian gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Misalnya saya ngomong di sini kan, si Kevo lihat saya, luar biasa bapakku ini. Super dad, kemarin kita diajarin dia, super dad. Jadi sekarang kok saya nanya ke Kevo siapa superhero-mu? Daddy katanya, luar biasa. Tapi Bapak Ibu bayangkan, ketika saya main bola, dia suka, ayo Pak Daddy main bola, oke. Ketika kita main bola, saat-saat ada sesuatu tuh kita emosi gitu kan. Kita pengen menang. Bapak Ibu bayangkan ya, oke Daddy pelayanan seperti ini, berdiri di mimbar seperti ini. Ya itu kan di mimbar. Tapi kalau di rumah main bola dia nggak pernah mau kalah gitu kan. Nggak pernah mau ngalah gitu. Egoisnya luar biasa di rumah. Belum istri saya yang lihat kan. Ketika kita lihat manusia itu runtuh semua Bapak Ibu. Betul kan? Ketika kita lihat atasan kita disuruh lembur nih. Kerja keras nih. Dia pulang. Hancur nggak? Hancur pasti Bapak. Ketika kita lihat manusia dan kita nggak lihat rohnya, itu pasti terjadi. Dan itu pasti terjadi sih. Karena apa? Karena kita ini manusia lah istilahnya. Ya terlepas dari alasannya apa ya, misalnya mungkin dia ada urusan mau apain, tapi itu pasti terjadi kok. Maka itu jangan lihat manusianya. Kita mau lihat manusianya mau sejelek apanya, lihat rohnya aja. Ambil positifnya. Istilahnya apa ya? Ya maksudnya udah ikutin aja lah, itu memang otoritas di atas kita gitu kan. Jadi jangan lihat manusianya. Ya sama ya, ini orang Nazaret juga lihat Yesus itu anak tukang kayu gitu. Nah, ini kemarin ada dia bagus bilang gini. Jadi ketidakpercayaan mereka kan, karena ketidakpercayaan mereka. Oh ya, di sini nggak ada ayat sebelumnya. Jadi Yesus tidak dapat melakukan sesuatu karena ketidakpercayaan mereka. Lah, ketidakpercayaan itu sepertinya begini sih Bapak Ibu. Dia bilang itu lack of trust. Lag itu sebenarnya bukan putus, bukan berhenti, tapi Bapak Ibu kalau yang main game itu tahu kan, nge-lag nih. Berhenti. Kalau kita lagi YouTube-an atau lagi video call, lalu tiba-tiba gambarnya berhenti tuh, cek. Nah, itu namanya nge-lag gitu. Jadi bukan putus Bapak Ibu, tapi ada sesuatu yang tersumbat lah istilahnya. Jadi kayak nggak ngalir lah. Sebenarnya semua bisa jalan sih, tapi kayak nggak lancar gitu. Lah yang masalah ketika kita punya kabel nih. Kabel ini ya, misalnya kabel apalah. Dari luar itu bagus Bapak Ibu. Luar biasa nih. Begitu kita pakai kok kresek-kresek ini ada apa? Kok ada lag-nya itu loh. Jadi kadang nyambung, kadang enggak tuh Pak Lukas ngalamin tuh. Susah gitu loh. Dan itu enggak enak, enggak nyaman, enggak plong lah istilahnya. Enggak apa ya? Enggak jebol lah istilahnya. Enggak breakthrough gitu. Enggak bisa next level gitu. Jadi itu ada lack of trust itu seperti itu. Jadi ketika kita melihat orang itu, nanti kita akan jadi seperti itu. Lack of trust, ketidakpercayaan gitu. Masa iya sih gitu.
Yang ngomong gampang sih, ngomong gampang. Saya juga tahu ngomong itu gampang. Gitu. Di sini ngomong gampang. Begitu di rumah nggak segampang itu. Apalagi ada istri saya, ada anak saya, gitu. Ada amah juga lihat. Ini orang ngomong seperti ini. Gitu. Makanya Pak Antoni selama ini tidak pernah keluarga gitu kali. Nggak tahu juga sih. Maaf Pak. Enggak lah seperti itulah. Tapi memang ya kita jangan lihat orangnya ya. Siapapun kita, dimanapun kita, di keluarga kah, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Bapak Ibu jangan lihat saya gitu. Ah kok Denny begini-begini gitu. Suruh ngajak orang dia aja nggak ngajak orang gitu misalnya ya. Jangan lihat seperti itu Bapak Ibu. Di pemerintahan juga sih. Ya, jangan lihat orangnya, tapi kita tetap harus hormati, kita harus jadi yang terbaik ya. Tunduk pada peraturan pemerintah. Jadi kalau misalnya bayar pajak ya udah bayar gitu. Jangan ada bilang macam-macam lah istilahnya ya. Kalau ada peraturan di RT misalnya iuran apa ya udah bayar dong, karena kan itu sudah otoritas yang di bawah kita gitu kan. Kita ada IPL di Green Lake, ya udah kita harus bayar, nggak masalah gitu, karena kan itu memang untuk kebersamaan juga. Jadi itu otoritas sangat penting Bapak Ibu. Jangan lihat orangnya, jangan kita, wah aku bayar dikorupsi gini. Ya itu nanti repot gitu. Ya. Nah, berdoa dan support otoritas di atas kita supaya tidak ada langit tembaga di atas kita. Amin. Amin. Oke, yang terakhir saya akan kesaksian sedikit mengenai Green Lake karena ini kan momennya lagi ulang tahun ya. Jadi boleh maju sambil ini siap-siap. Nanti kita akan doa, kita akan deklarasikan, kita mau hancurkan langit tembaga kita mau berdoa ya, kita ambil sesuatu yang baru yang dari Tuhan pada pagi hari ini.